Hari ini ketemu lagi dengan semua saudara dimanapun saudara berada. Dan beta sangat berharap bahwa berkat dan kasih karunia Tuhan kiranya terus tinggal di dalam hati dan kiranya pertolongan Tuhan terus menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Mari hari ini kita teruskan puji-pujian Maria di dalam Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-47. Di sana Maria berkata, "Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Saya ulang. Maria berkata dalam ayat yang ke-47 Lukas pasal 1, "Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Saudaraku, mari kita tenang sejenak. Saya mengajak kita membayangkan Tuhan Yesus di masa kecilnya. Mari kita tenang sejenak dan bayangkanlah Tuhan Yesus yang masih kecil dan sedang bertumbuh di Nazaret. Saudara, pikirkanlah, bayangkanlah waktu Tuhan yang masa kecilnya itu berada di pangkuan Maria mamanya. Dan di lain kesempatan, kita membayangkan bahwa Tuhan sedang berlari-lari dan bermain gembira di dekat Maria ibunya. Dan di saat yang lain, coba saudara ingat, satu rentetan perjalanan satu hari, dan kemudian mereka juga ada makan bersama-sama di meja makan. Dalam semua aktivitas di masa pertumbuhannya, Tuhan pasti mengamati ibunya Maria. Tuhan Yesus pasti melihat dan mengalami dari dekat sikap tenang dan rendah hati yang diwujud nyatakan Maria saat mengurus kehidupan rumah tangganya setiap hari. Tuhan Yesus memperhatikan kelemah lembutannya dan juga melihat tujuan hidup yang sangat jelas disertai dengan keberanian yang dibutuhkan Maria untuk menundukkan diri taat sepenuhnya kepada Allah. Saudara, mari kita bayangkan sejenak. Saya mau mengajak saudara membayangkan pada suatu malam yang dingin, di musim dingin, Maria ibu Tuhan Yesus menceritakan kepada Tuhan Yesus kisah ketika malaikat datang menyampaikan kabar berita kehamilannya yang ajaib. Dan saudaraku, Maria menceritakan bagaimana dia menerima dengan rendah hati kabar kehamilan yang ajaib itu. Saudara, saya membayangkan Tuhan Yesus yang kecil dan sedang bertumbuh ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Maria di dalam responsnya kepada malaikat itu seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 1. "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saya pasti berpikir dan saya merenungkan Tuhan mungkin tersenyum mendengar respon Maria itu. Nah, saudara, apa yang saya ceritakan di atas tadi, yang saya katakan tadi, itu sesuatu yang belum pasti. Kita tidak tahu bagaimana realita yang sebenarnya terjadi. Tetapi saudaraku, sekalipun kita tidak tahu realita yang sebenarnya terjadi, tapi ini yang kita tahu. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-40, penulis kitab Lukas memberitahukan pada kita masa kanak-kanak Tuhan Yesus di Nazaret. Di sana dikatakan dalam Lukas 2 ayat 40, anak itu Tuhan Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 juga dijelaskan pada saat Tuhan Yesus mulai mengajar di depan umum, Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Nah, saudaraku, ayat 47 tadi yang kita baca dan renungkan di hari ini
menunjukkan sebuah pengenalan Maria dan pemahaman yang luar biasa dari seorang Maria tentang Allahnya yang dia percaya. Memang saudaraku, masa Tuhan Yesus mengajar dan melakukan karya keselamatan di dalam dunia ini memang masih jauh di depannya. Tetapi hati Maria tetap diliputi kegembiraan karena Allah Juru Selamatku. Saya ulang ayat 47 itu tadi. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang benar adanya. Saudara dan saya, kita semua membutuhkan seorang Juru Selamat. Oleh karena itu kita mesti belajar dari Maria yang menerima dengan rendah hati apa yang Tuhan sediakan, serta dengan berani tunduk dan taat pada kehendak dan rencana Tuhan atas hidupnya. Saudaraku, jika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saudara dan saya, kita pasti akan disambut dalam kerajaan sorga dan menemukan sukacita yang sejati untuk selama-lamanya. Saudara, jangan biarkan hidup kita ini berlalu dengan sia-sia. Jangan biarkan hidup kita hanya menghitung hari. Jangan membiarkan hidup kita hanya berlomba-lomba dengan hari. Dan kita tidak tahu di mana ujungnya. Hari ini apa yang dikatakan oleh Maria, hatinya bergembira karena Allah Juru Selamatnya, boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Karena kita mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan biarlah dia menguasai totalitas hidup kita. Menuntun kita, membawa kita untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Dan semakin hari tunduk dan taat melakukan kehendak Tuhan. Dalam semua keterbatasan, mari kita belajar dan belajar seperti Maria, yang dengan rela hati, tunduk dan taat mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kita, Tuhan bantu dan Tuhan berkati kita. Pujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.